Balik lagi di channel BB Teknisi Gadungan. Saat ini kita akan membahas cara memperbaiki power supply yang anti air seperti ini ya. Ini power supply 12 volt, dia sekitar 10 ampere teman-teman ya. Dan power supply seperti ini biasanya kalau rusak langsung dibuang ya teman-teman, karena dalamannya itu sudah dicor teman-teman. Tapi ternyata tidak semua kerusakan pada power supply seperti ini itu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Ada kerusakan-kerusakan ringan yang dapat kita perbaiki sendiri ya teman-teman, karena untuk cara memperbaikinya tidak begitu sulit. Biasanya kerusakan yang paling gampang diatasi itu diakibatkan oleh rusaknya elko input ya teman-teman. Jadi elko yang 450 voltnya yang pada input AC-nya input DC pertama ya, bagian primernya itu rusak teman-teman. Jadi biasanya indikasi kerusakan seperti itu, voltase output jika kita cek menggunakan multitester itu masih tetap di 12 volt teman-teman. Tapi ketika kita kasih beban, misalkan kipas saja, itu outputnya langsung drop parah teman-teman ya. Jadi itu salah satu contohnya teman-teman, kerusakan ringan pada power supply seperti ini, dan bisa kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ya demo untuk power supply berikut ini. Ini sudah di on kan ya teman-teman. Kalau di wattmeter tanpa beban dia langsung masuk di 11 watt teman-teman. Kita cek voltasenya ya. Hampir 12 volt teman-teman ya. Coba kita kasih beban kipas teman-teman. Kasih beban kipas angin ya teman-teman, sambil kita cek voltasenya. Ini nyetrum sedikit ya teman-teman. Voltasenya turun teman-teman sampai di 4 volt teman-teman ya, 4,3. drop terlalu jauh ya teman-teman. Nah, indikasi kerusakan seperti ini biasanya hanya karena elko input yang entah dia kering atau meledak teman-teman ya. Kecuali tegangan output sudah tidak ada, lalu indikasi di wattmeter juga sudah tidak ada ya. Apa boleh buat selain dibuang teman-teman, karena ini benar-benar dicor ya teman-teman. Kita coba buka dulu ya, cek dalamannya seperti apa. Power supply seperti ini biasanya digunakan pada lampu LED yang dipakai di taman atau di neon box, dimana power supply ini bisa diletakkan di tempat yang hujan-hujanan ya teman-teman. Meskipun tidak punya panel, dia aman-aman saja. Yang pasti bukan di dalam kolam renang ya teman-teman, karena tidak bagus, bisa kena arus AC teman-teman. Ini cuma untuk di tempat yang hujan-hujanan saja teman-teman ya. Ya, benar-benar dicor full. Platnya masuk pada bagian sisi-sisi ini, tapi ini kenapa nak masuk ini teman-teman ya.
cari inputnya ya teman-teman. Ini adalah inputnya ya, biasanya di bagian sini dia. Bisa kita keluarkan teman-teman. Keras ini teman-teman. Sebenarnya heatsinknya ini sangat bagus teman-teman ya, untuk dimanfaatkan. Dibuat power kelas D ini lumayan tebal ini teman-teman. Tapi bukan itu tujuan kita ya teman-teman. Tujuan kita adalah mencari inputnya teman-teman, cari. Dan hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita salah mengira ternyata telco inputnya masih ada tegangan dan bisa kena di tangan ya teman-teman, lumayan sakit. Semoga ini bagian bawahnya teman-teman. Terbalik ternyata teman-teman. Ini bagian atasnya teman-teman. Belum diapa-apakan teman-teman. Jadi karena tidak sengaja, entah komponen apa yang kena colek dengan apa ini kepi ini. Jadi untuk memastikan kembali, kita coba pasang arus listrik, lalu cek tegangan output. Outputnya sudah bagus teman-teman. Jadi bagaimana ini teman-teman ya? Lihat ya, saat dikasih beban dia sudah normal, tetap di 12 volt. Tadi kan tegangannya di 11, sekian ketika standby. Dan untuk daya penggunaan posisi standby sudah 11 watt. Tapi kali ini posisi standby di 6,20 watt teman-teman. Dan tegangan sudah tidak drop. Itu ya untuk posisi standby-nya di 444 gimana ya? 4,18 watt teman-teman ya. Ya sudah, padahal kalau dia rusak teman-teman, biasanya saya mencari jalur input elko nya teman-teman ya. Lalu kita jumper elko baru di situ teman-teman. Sebentar, kita ambil DP contoh ya teman-teman. Karena salah satu power supply seperti ini pernah saya lakukan seperti itu, lalu dia jadi normal ya teman-teman. Ambil contoh dulu yang ini teman-teman. Ini 12 volt 150 watt.
dalamannya dicor juga teman-teman ya. Ini dia dalamannya teman-teman ya. Kasusnya sama ya untuk output drop. Kita singkirkan dulu ini karena sudah jadi ya teman-teman. Nanti untuk bagian ini kita kasih silikon teman-teman. Kita kasih ini ya, tiangmu saja. Karena sudah normal, kita kasih lem ini hanya bagian yang terkelupas saja ya teman-teman, sebagai isolator. Singkirkan dulu ini, lalu kita praktekkan yang ini ya teman-teman. Ini posisi sebelum kita jumper elko ya teman-teman. Kita cek dulu ya. Au. (12,46 volt). Malah ini tegangannya di atas teman-teman ya. Tapi ketika dikasih beban, bentar ini nyetrum teman-teman. Ada gliming-gliming teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, malah lebih parah teman-teman ya. Dia drop sampai di 2 volt, 1 volt begitu ya teman-teman. Ini berputar teman-teman kipasnya, tapi sangat pelan. Kita matikan. Ini dia elko nya sudah disiapkan teman-teman ya. Elko 450 volt 100 mikrofarad teman-teman. Agar supaya tidak salah polaritas, teman-teman bisa menggunakan multitester untuk pengecekan ya. Ini terbalik teman-teman ya. Lihat, berarti kanan ini plus dan kiri ini min teman-teman. Sebenarnya bisa teman-teman lihat dari jalur input diodanya. Ini dioda ya teman-teman. Coba dulu teman-teman. Ini sudah tidak bisa dibilang dicoba lagi ya teman-teman, karena sudah saya praktekkan teman-teman ya. Hanya saja yang satu rencana mau coba bikin seperti ini, tapi power supply-nya sudah jadi teman-teman. Jadi mau bagaimana lagi teman-teman ya. Kita praktek kembali saja menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita taruh elkonya, kita coba aliri listrik lagi ya. Hati-hati teman-teman, jangan dipegang bagian ini.
Setelah kita menggunakan elko ini ya teman-teman, sudah disolder. Ini kita sambungkan ke beban sebuah kipas angin, lalu kita coba. Dia langsung berputar kencang ya teman-teman. Dan untuk voltasenya sendiri sudah tidak drop, sudah stabil di 12,8 volt. Coba kita lepas lagi ya teman-teman. Dia hanya berdetak seperti itu teman-teman. Sudah ya, cukup, kita pasang ulang. Oke, kita pasang kembali dan hidup normal teman-teman ya. Oke, tinggal kita rapikan kembali ke wadah power supply-nya. Hanya saja untuk elko-nya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa cek dulu tegangan elko apakah sudah habis. Jika seperti ini berarti resistor pembuang tegangannya berfungsi normal ya teman-teman. Tegangan di elko sudah tinggal 21 volt, tinggal kecil tapi lumayan menggelitik teman-teman. Ya, jangan coba-coba, sekalipun voltasenya kecil ampernya gede teman-teman. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya dia bisa dipasang kembali ke sini teman-teman ya. Karena pastinya kita membutuhkan lubang tambahan untuk input dari elko ini. Elko kita pasang di luar saja ya teman-teman. Lewat samping saja teman-teman. Aduh, tidak bisa teman-teman. Elko-nya harus di atas teman-teman. Dan untung saja ini masih free teman-teman. Hanya saja kita putar ke arah sana ya teman-teman untuk perkabelan elko-nya kita putar dari sebelah teman-teman. Dari sini ya teman-teman. Oke, lalu kita lakukan ke depan seperti ini.
Nah, kasih isolator teman-teman. Isolator. Sudah tersegel teman-teman. Bentuknya aneh ya teman-teman. Elko di luar teman-teman. Tapi yang pasti ini sudah jos teman-teman ya. Oke. Coba lagi. Sampai sudah di packing, tapi ternyata masih tidak normal teman-teman. Jadi kita harus pastikan kembali lagi. Tiga, dua, satu. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.